Wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Sidang etik terhadap AKP Idam Fadilah telah selesai digelar pada Rabu 21 September kemarin. Hasil sidang menyatakan AKP Idam diberi sanksi demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut pelanggaran etik yang dilakukan Idam dalam kasus kematian Brigadir J. Sidang etik terhadap AKP Idam Fadilah berlangsung selama 6 jam di gedung TNCC Mabes Polri. Total ada 5 saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan AKP Idam terbukti tidak profesional saat menjalankan tugas terkait kasus Brigadir J. Nurul tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan Idam. Namun akibat pelanggaran itu, AKP Idam harus menerima sejumlah sanksi. Pertama, AKP Idam dijatuhi sanksi etika, yakni perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, Idam juga diwajibkan untuk meminta maaf kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Sementara yang ketiga, AKP Idam diminta mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Selain sanksi etika, AKP Idam juga dijatuhi sanksi administratif, yakni berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Setelah putusan dibacakan, AKP Idam menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding. Sebagai informasi, AKP Idam Fadilah sebelumnya bertugas di Panit 2, Unit 3, DNA Ropaminal Divisi Propam Polri. Ia kemudian dimutasi menjadi Pamayanma Polri buntut dugaan terlibat dalam kasus Brigadir J. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan pasal-pasal yang dilanggar yaitu pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf B, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, perangkat sidang KKEP memutuskan hasil sidang Komisi Kode Etik atas nama AKP IF berupa yang pertama adalah sanksi etika perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Dan ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Kedua, sanksi administratif berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!